Dan yang lebih ngerinya lagi nih kawan online, banyak yang bilang kalau lift di Menara Saidah itu lambat karena ada sosok genderuwo yang bersemayam atau bertempat tinggal di atas lift tersebut kawan online. Gua agak merinding ini, malah udah mau maghrib lagi. Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gue Azam Gani. Ketemu lagi bersama gue Azam. Hai, apa kabar kawan online? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ya kawan online. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe dan sudah mengklik video ini. Buat kalian kawan online jangan lupa nih buat yang belum subscribe, tolong di subscribe supaya gue bisa semangat. Subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya gua bisa lebih semangat lagi bikin video berikutnya. Oke deh kawan online, tanpa perlu banyak basa-basi, kembali lagi bersama gua di Zam Taror, Azam Cerita Horor. Di Zam Taror kali ini kita akan membahas tentang misteri Menara Saidah. Kawan online, sebagai penggemar horor, kalian pasti udah tahu banget tentang Menara Saidah adalah gedung yang sudah lama tidak terpakai dan merupakan salah satu gedung angker yang ada di Jakarta. Gedung megah bergaya ala Romawi kuno ini terletak di Jalan MT Haryono, persis di seberang halte Stasiun Cawang kawan online. Dan sebelum gue membahas tentang misteri-misteri gedung Menara Saidah ini, gue mau memberitahu dulu sedikit tentang background gedung Menara Saidah tersebut. Jadi, nama Menara Saidah sendiri diambil dari pemilik dari gedung ini, yaitu Saidah Abu Bakar Ibrahim. Gedung ini dibangun pada tahun 1995 dan selesai dibangun pada tahun 1998. Lalu pada tahun 2001 mulai diresmikan dan digunakan sebagai gedung perkantoran. Tapi ada masalah ketika tahun 2007. Gedung Menara Saidah dianggap miring dan pondasinya dianggap tidak kuat untuk menopang gedung itu sendiri. Sehingga pengelola gedung beranggapan itu akan membahayakan bagi para penyewa perkantoran yang ada di sana. Sehingga pada tahun yang sama, yaitu tahun 2007, gedung Menara Saidah resmi ditutup. Sejak mulai ditutup itulah gedung Menara Saidah dibiarkan kosong dan muncullah desas-desus di kalangan masyarakat sekitar bahwa gedung ini menjadi angker dan merupakan sarang kerajaan jin kawan online. Menurut pengakuan beberapa yang pernah menyewa gedung tersebut, mengaku bukan hanya karena gedung ini miring. Yang pertama adalah karena uang sewa yang mahal, dan yang kedua merupakan karena adanya hal-hal gaib yang melatar belakangi mereka tidak betah berlama-lama untuk berada di gedung ini. Sampai akhirnya perusahaan mereka memutuskan untuk meninggalkan atau hengkang dari gedung ini. Setelah kita tahu sedikit tentang background gedung Menara Saidah ini, gue akan bahas tentang misteri-misteri apa yang ada di gedung ini. Konon katanya pondasi tempat gedung ini berdiri adalah dulunya bekas pemakaman umum alias kuburan warga. Cerita tentang makhluk halus yang ada di gedung ini membuat para penyewa menjadi merasa tidak nyaman dan terganggu kawan online. Bahkan ada sosok yang paling fenomenal di gedung ini, yaitu diakui sosok wanita berbaju merah yang disinyalir adalah penunggu asli yang sudah lama bersemayam di gedung ini dari semenjak gedung ini belum dibangun. Banyak pengakuan dari orang-orang di sekitar Menara Saidah ini. Mereka mengaku sering melihat bahwa lampu-lampu di beberapa lantai gedung Menara Saidah ini suka nyala sendiri. Padahal jelas-jelas gedung ini sudah tidak berpenghuni dan sudah lama kosong. Dan pada saat lampu itu menyala, sering terlihat bayangan-bayangan putih berkelebatan, seketika lampu menjadi mati kembali. Agak merinding ya kawan online.
Sebenarnya ini adalah salah satu alasan di mana para karyawan yang menempati gedung ini merasa sangat tidak nyaman. Mereka mengaku sering mendapatkan gangguan ketika mereka sedang naik lift. Dan banyak cerita-cerita menyeramkan tentang lift yang beroperasi saat gedung ini masih menjadi perkantoran. Jadi, pernah ada satu orang sedang naik lift, tapi liftnya itu jalannya macet banget, alias lambat banget. Dan di lantai-lantai tertentu lift ini suka berhenti sendiri gitu kawan online. Padahal notabene gedung yang sangat mewah itu harusnya mempunyai kualitas lift yang layak dan masih bagus dong. Nggak mungkin kalau misalnya liftnya itu suka macet-macet, kan nggak masuk akal gitu kan. Dan pada saat pintu liftnya itu kebuka, orang ini malah langsung ditujukan kepada suatu ruangan yang sangat gelap dan kosong. Menurut pengakuannya, ruangan ini tuh kayak ruangan gak kepake gitu kawan online. Seketika orang itu langsung lari melalui tangga darurat dan langsung menghampiri lobi, dan dia mengadu kepada resepsionis dan petugas security yang ada di sana. Tapi menurut petugas security dan resepsionis di Menara Saidah, di gedung itu nggak ada lantai-lantai yang kosong, karena pada saat itu lantai-lantai gedung itu sudah terisi penuh sama perusahaan-perusahaan yang menyewa pada saat itu. Serem ya. Masih mengenai lift yang ada di Menara Saidah nih kawan online. Tapi ini versi dari security yang ada di sana. Jadi pernah suatu ketika tuh malam jam 10 ada seorang karyawan perempuan minta dianterin ke lantai 14. Maklum jam 10 ke atas untuk perkantoran-perkantoran biasanya lampu-lampu sudah dipadamkan kan di lantai-lantainya. Dan untuk seorang perempuan wajar aja kalau takut dan minta ditemenin sama sosok security ini. Namun belum tiba di lantai 14, di lantai 11 tiba-tiba pintu lift ini terbuka. Seketika security ini tuh jadi kaget, padahal pada saat itu kantor-kantor sudah dalam keadaan kosong, ya iyalah kan udah malam, dan tidak ada yang memencet tombol dari dalam. Tombol angka 11 tuh nggak ada yang mencet dari dalam maupun dari luar, kan udah kosong kawan online. Jadi siapa dong? Hingga pada saat sampai di lantai 14, sosok karyawan perempuan yang diantarin sama security tersebut kan sampai nih di lantai 14, tiba-tiba menghilang gitu, nggak ada di samping security itu. Nah security itu kaget dong, loh kemana tuh perempuan? Tadi kan ada di sampingnya dia gitu. Dan yang lebih ngerinya lagi nih kawan online, banyak yang bilang kalau lift di Menara Saidah itu lambat karena ada sosok genderuwo yang bersemayam atau bertempat tinggal di atas lift tersebut kawan online. Gua agak merinding ini nih, malah udah mau maghrib lagi. Dari gedung ini mulai beroperasi dan sampai terbengkalai hingga saat ini, buat para yang pernah menyewa di sana atau karyawan-karyawan kantoran yang pernah bekerja di Menara Saidah mengakui tempat yang paling angker adalah basement dari gedung Menara Saidah itu sendiri, di mana suka ada yang memanggil tanpa ada sosok yang jelas kawan online. Jadi kayak ketika lo lagi mau pulang, kan lo kan ke parkiran tuh di basement, terus tiba-tiba ada yang manggil diri lo, tapi pas lo nengok tuh nggak ada siapa-siapa gitu kan. Itu siapa yang manggil coba? Nah, bahkan ada salah seorang karyawan mengaku kalau dirinya sampai dicolek. Aduh, siapa lagi tuh main colek-colek aja. Tapi menurut pengakuan dan cerita-cerita yang beredar, yang paling angker adalah di lantai 3 nih kawan online. Karena di lantai 3 itu disinyalir tempat bersemayamnya penunggu asli dari gedung Menara Saidah ini, yaitu sosok perempuan berbaju merah misterius yang memang sudah tinggal lama di situ, bahkan sebelum gedung Menara Saidah ini dibangun. Jadi kayak sosok penghuni yang udah lama banget gitu. Selain memakai baju warna merah, katanya perempuan ini memiliki wajah yang rata alias nggak ada mukanya gitu kawan online. Lu mau mati nggak sih kalau misalnya kerja di situ? Jantungan nggak sih tiap hari dengerin cerita-cerita kayak gitu? Kalau gue sih mendingan langsung cabut, resign gue dari perusahaan.
Nah, sekarang nih kawan online, Gedung Menara Saida sendiri sudah dipasangi pagar seng untuk membatasi orang-orang yang tidak berkepentingan masuk secara bebas. Jadi kalau misalnya mau masuk itu harus atas persetujuan dari security setempat atau pihak terkait. Dan katanya sih gedung ini mau dibongkar ulang, tapi nyatanya sampai sekarang gedung ini masih dibiarkan terbengkalai dan berantakan gitu kawan online. Dan buat kawan online yang tertarik untuk uji nyali nih di gedung ini, sekarang cuma bisa sampai batasan dari lobi ke lantai-lantai atas. Untuk daerah basement itu udah ditutup untuk umum kawan online, kecuali kalau emang ada izin tertentu baru boleh dibuka. Kalau gue mendingan gak usah lah ya cari penyakit aja, mendingan gue bercerita aja lewat Zamtaror Azam cerita horor. Jangan-jangan kalian kawan online ingin berniat uji nyali ke sana? Sok, mangga silakan. Kalau gue makasih nggak mau. Jadi sekiranya itulah tentang kisah misteri Menara Saida yang ada di Jakarta yang sekarang berubah menjadi urban legend nih kawan online. Gue minta maaf kalau misalnya ada kekurangan kata dan kesalahan informasi. Buat kalian yang bisa menambahkan bisa di kolom komentar. Kalian tulis tuh komen. Dan jangan lupa buat like, subscribe, komen, dan share supaya gua bisa terus semangat bikin videonya tuh. Lagi-lagi gue ngingetin, di awal gue ngingetin, sekarang gue ngingetin. Jangan sampai kalian kelewatan juga dengan cara tekan lonceng notifikasinya tuh yang ada di situ tuh. Ya, sampai jumpa di episode Zamtaror berikutnya. Dadah kawan online. Udah mau maghrib, gue takut tuh udah jam setengah 6.